Halo, aku Feby. Jadi, apa kabar semuanya? Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan penuh berkah. Di kali ini aku akan membacakan sebuah cerpen dari kumpulan dongeng Krim Bersaudara, bukunya karya kakak tua sastra klasik. Jadi aku akan membacakan satu cerpennya yang lumayan singkat. Kalau mau baca semuanya harus punya bukunya dulu ya, jangan lupa beli bukunya. Judulnya Tiga Bahasa. Kita cari dulu halamannya, kita baca. Tiga bahasa. Tiga bahasa. Pada zaman dahulu, ada seorang bangsawan lanjut usia yang tinggal di Swiss. Ia hanya mempunyai seorang putra, tapi bodoh dan tak bisa mempelajari apapun. Suatu ketika, ia menegur putranya. "Dengar nak, betapapun kerasnya aku mendidik kamu, kepalamu itu tetap tak bisa diisi apapun. Maka kau harus meninggalkanku. Akan kutitipkan kau pada seorang guru yang ternama, dan akan kulihat apa yang bisa ia lakukan atas dirimu." Si anak pun dikirimkan ke sebuah kota asing dan tetap tinggal di sana sampai setahun lamanya bersama sang guru. Di akhir tahun, ia pulang ke rumah dan si ayah bertanya, "Nah, anakku, sudah belajar apa kamu dalam setahun ini?" Si anak menjawab, "Ayah, aku belajar bahwa ketika anjing menggonggong itu artinya ia berkata sesuatu." Mendengar jawaban ini, si ayah kesal. "Ya Tuhan, ampunilah aku. Jadi benar kau cuma mempelajari itu? Baiklah, sekarang akan kukirim kau ke kota lain untuk berburu kepada seorang yang pandai." Si anak lalu dikirim ke kota tersebut, dan setelah setahun berada di sana, ia pun pulang. Saat itulah si ayah kembali bertanya, "Nak, apa yang sudah kau pelajari?" Si anak menjawab, "Ayah, di kota itu aku telah belajar bagaimana burung-burung menyampaikan sesuatu." Si ayah bukan hanya kecewa, namun juga sangat marah mendengar jawaban ini. Ia berkata, "Dasar anak sesat. Kau sia-siakan waktumu dan tidak mempelajari apapun yang berguna. Tidakkah kau malu pada ayahmu ini? Sekarang akan kukirimkan kau ke kota lain, ke tempat gurumu yang ketiga. Tapi kalau sampai kali ini kau tetap tidak mempelajari apapun yang berguna, maka aku tak akan mau lagi menjadi ayahmu." Si anak pun tinggal selama setahun penuh di kota ketiga ini bersama guru barunya. Dan ketika di akhir tahun ia pulang ke rumah, si ayah pun kembali bertanya menyelidiki, "Anakku, apa yang sudah kau pelajari?" Si anak menjawab, "Ayah tersayang, di tahun ini aku telah belajar bagaimana kodok mengeruak." Maka mendengar ini habislah kesabaran si ayah, dan ia marah besar. Ia memanggil orang-orang dan berkata, "Saksikanlah oleh kalian, orang ini bukan lagi anakku. Aku mengusirnya dan kuminta kalian untuk menyeret dia ke tengah hutan lalu membunuhnya." Orang-orang pun menyeret tubuh anak ini ke hutan, tapi ketika harus membunuhnya sebagaimana perintah, mereka tidak tega. Lalu mereka membiarkan dia pergi dan mencongkel mata dan memotong lidah seekor kijang sebagai bukti sekaligus kenang-kenangan pada si ayah. Si anak yang telah tumbuh menjadi pemuda ini berkelana ke sana kemari, dan setelah sekian lama akhirnya ia sampai ke benteng sebuah kastil, di mana di situ ia memohon izin akan diperbolehkan menginap. "Boleh," sahut si empul kastilnya. "Kalau kau mau singgah di menara tua itu boleh saja, silakan. Tapi kuperingatkan, itu artinya sama saja kau mengancam nyawamu sendiri, karena di sana penuh dengan anjing ganas yang selalu menggonggong dan melolong tiada henti. Dan pada jam-jam tertentu, mereka harus menerima jatah daging manusia yang kemudian akan langsung mereka sikat habis." Tentang hal terakhir ini, penduduk di sekitar kastil sudah sangat resah, tapi mereka tidak bisa berbuat apapun menghentikannya. Adapun si pemuda menganggap itu tak rasa takut sedikit pun dan berkata, "Biar saya hadapi anjing-anjing itu. Beri saya sesuatu untuk dilemparkan kepada mereka. Mereka tak akan menyakiti saya." Mengikuti kemauan si pemuda, orang-orang kastil memberinya makan untuk dilemparkan pada kawanan binatang bus itu. Ketika ia sudah berada di dalam, anjing-anjing itu tidak menggonggong. Bahkan mereka mengibas-ibaskan ekornya dengan jinak di sekeliling si pemuda, menyantap makanan yang ia berikan dan tidak menyakitinya barang sehelai rambut pun. Keesokan harinya, ia membuat semua heran di kastil tersebut. Ketika ia muncul dalam keadaan selamat, tanpa luka sedikit pun, pada si empunya kastil, ia berkata, "Anjing-anjing itu memaparkan pada saya dalam bahasa mereka perihal mengapa mereka berada di sana dan membawa kesusahan bagi penduduk sekitar. Anjing-anjing itu terkena kutukan dan harus mengawasi sebuah harta karun yang ada di bawah menara itu, dan mereka tak akan bisa tenang sampai harta karun itu diambil. Saya juga tahu dari penuturan anjing-anjing itu bagaimana cara mengambil harta karun itu." Semua mendengar kisahnya bergembira, dan si empunya kastil berkata, "Akan kuangkat kau menjadi anakku jika berhasil melaksanakan misi pengambilan harta karun itu dengan sukses." Maka si pemuda kembali ke menara, dan karena itu ia tahu apa yang harus dia perbuat. Maka ia bersungguh-sungguh dalam usahanya itu, dan akhirnya berhasil membawa naik sebuah peti penuh berisi emas. Sejak saat itu lolongan anjing bus tak terdengar lagi. Setelah beberapa lama tinggal di kastil itu, terpikir olehnya rencana untuk berkelana ke Roma. Dalam perjalanan ia melintasi sebuah rawa-rawa yang dihuni oleh sekawanan kodok yang selalu mengeruak. Ia menyimak perkataan mereka, dan ketika sadar
Tentang apa yang mereka sampaikan, ia jadi termenung sangat sedih. Akhirnya ia sampai di Roma, tempat Paus baru saja meninggal. Dan ada masalah besar di antara para kardinal perihal siapa yang harus ditunjuk sebagai pengganti. Mereka akhirnya sepakat bahwa orang terpilih haruslah Paus yang diberkati dengan aura ilahiyah dan punya mukjizat. Tepat setelah hal ini disepakati, si pemuda memasuki gereja dan mendadak dua ekor merpati seputih salju hinggap di kedua pundaknya dan terus bertahan di sanalah dalam waktu lama. Para rohaniawan gereja mengetahui hal itu sebagai isyarat dari langit. Lalu mereka meminta kesediaannya saat itu juga untuk diangkat sebagai paus. Si pemuda bimbang dan ia tidak tahu apakah dirinya layak menyandang status itu. Tapi dua ekor merpati di atas pundaknya menasihati agar ia menerima permohonan itu. Dan akhirnya si pemuda berkata ya. Lalu ia dilantik secara resmi menjadi paus dan disucikan. Maka terpenuhnya sudah apa yang ia dengar dari kawanan kodok di tengah rawa dan membuatnya bersedih itu bahwa ia akhirnya menjadi sang paus muda. Kemudian ia memimpin jemaat menyanyikan misa, meski sebenarnya ia tak tahu rasanya. Tapi dua ekor merpati yang terus-menerus hinggap di pundaknya membisikkan segalanya ke telinga sang paus muda. Cerpen dari Grimm Bersaudara. Jadi kalau teman-teman mau baca semuanya bisa baca semuanya ya. Oke deh, makasih bisa baca bukunya.